Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, Minggu terakhir pada tahun 2024. 29 Desember 2024 oleh gereja dirayakan sebagai Minggu Keluarga Kudus atau Pesta Keluarga Kudus. Saya ingin mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Yesus pun makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita merayakan pesta keluarga kudus masih dalam suasana oktav Natal. 4 hari lalu kita merayakan hari Natal dan tema Natal yang diajak untuk kita renungkan adalah marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Ada apa di Betlehem? Di sana ada Yesus yang lahir di kandang Betlehem dari Yosef dan Maria. Merekalah keluarga kudus. Yesus, Yosef dan Bunda Maria. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa yang dapat kita renungkan ketika kita merayakan pesta keluarga kudus di akhir tahun ini? Saudari-saudara, saya selalu teringat akan ilustrasi yang bagus ini, bahwa di tengah dunia ini, di tengah masyarakat ada 3 potret keluarga. Pertama adalah keluarga yang luar biasa, yaitu keluarga yang ideal, hidup rukun dan damai, bahagia, harmonis. Ibarat keluarga kudus lah, ini keluarga yang luar biasa. Dan yang kedua adalah keluarga yang biasa, yaitu keluarga yang biasa-biasa saja. Biasa rukun, biasa berantem juga. Biasa menyelesaikan masalah, biasa berselisih pendapat, biasa makan bersama, merencanakan bersama, hidup bersama, apa-apa biasa. Dan yang ketiga saudara-saudari adalah keluarga yang biasa di luar.
Keluarga yang biasa di luar adalah keluarga di mana masing-masing anggota keluarga itu sibuk dengan macam-macam kegiatannya, pekerjaannya, pelayanannya, sibuk sendiri dengan dunianya di luar. Rumah hanya menjadi sekedar tempat transit untuk istirahat, lalu kemudian kembali sibuk lagi. Dalam situasi seperti ini, tidak banyak tempat, tidak banyak waktu untuk membangun kebersamaan, membangun quality time sebagai keluarga, dan biasanya selalu ada dalam tanda kutip korban dari keluarga seperti ini. Dalam 3 potret keluarga ini, saudara-saudari, dapatkah keluarga kita, keluarga Anda sekalian, menjadi keluarga kudus? Pertanyaannya adalah kenapa tidak? Kita bisa bercermin pada keluarga kudus Nazaret yang hari ini kita rayakan pestanya. Di dalam keluarga kudus kita menemukan semua unsur yang dibutuhkan oleh keluarga. Pertama, saudara-saudari, keluarga kudus itu adalah keluarga yang kristosentris. Keluarga yang berpusatkan pada Kristus. Keluarga di mana Kristus menjadi pusat, menjadi kiblat untuk segala perencanaan, kiblat untuk segala macam situasi, kiblat ketika mereka menemui macam-macam situasi bahkan yang tidak diharapkan. Keluarga-keluarga kita, saudara-saudari, mesti belajar, mesti meneladani keluarga kudus. Ketika menempatkan Kristus sebagai pusat hidup keluarga. Lihatlah Yosef dan Maria. Kristus menjadi pusat hidup mereka sejak dia dikandung oleh Maria. Segala sesuatu yang mereka rencanakan, yang mereka lakukan, sikap hidup mereka sangat tergantung pada pribadi Kristus. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan mereka mencari Yesus yang ternyata tinggal di Yerusalem ketika mereka berziarah. Sehari semalam perjalanannya. Ketika mereka menemukan dia, mereka mencoba menegur dia dengan mengatakan, "Mengapa kau lakukan ini terhadap kami?" Dan dengan santai Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Sampai di situ mereka kemudian diam. Mereka menyimpan masalah atau perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Yesus menjadi pusat. Tidak membuat mereka kemudian menjadi reaktif, marah, emosi. Tapi justru mencari apa kehendak Tuhan di balik peristiwa ini. Itulah yang mereka renungkan. Saudari-saudara, seringkali kalau saya memberkati rumah baru, rumah keluarga, saya menegaskan kepada keluarga yang punya rumah yang diberkati, bahwa memberkati rumah itu tidak menjamin keluarga akan bahagia, keluarga akan harmonis, kalau tidak menjadikan Kristus sebagai pusat hidup keluarga. Kalau Kristus menjadi pusat hidup keluarga, puji Tuhan, keluarga pasti akan bahagia meskipun harus menghadapi, harus melalui banyak tantangan seperti keluarga kudus Nazaret. Kekudusan keluarga tidak ditentukan oleh kesempurnaan masing-masing anggota keluarga, tetapi kesetiaan kepada Tuhan sebagai pusat hidup keluarga. Maka saudara-saudari, saya sering mengingatkan kepada keluarga-keluarga yang rumahnya saya berkati, ketika kita memberkati rumah, kita menempatkan salib yang sudah diberkati itu di rumah. Itu tanda bahwa kita ingin menjadikan Dia, Kristus, sebagai pusat keluarga. Bukan untuk sekedar menambah dekorasi rumah, bukan sekedar untuk menunjukkan identitas bahwa pemilik rumah ini, penghuni rumah ini adalah seorang Kristiani. Bukan.
Karena kita ingin menjadikan Kristus sebagai pusat hidup keluarga. Apapun yang kita rencanakan dalam keluarga, dalam rumah, apapun yang ingin kita lakukan keluar, apapun yang ingin kita bawa ke dalam rumah, kita jadikan Kristus sebagai pusat hidup keluarga. Yang kedua, saudara-saudari, kita belajar dari keterbukaan dan kepasrahan Maria. Maria berpasrah pada Tuhan. Dia tetap setia menjaga komitmennya itu sampai akhir hayat. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di mana ada komitmen kesetiaan pada Tuhan, tidak ada masalah yang tidak selesai. Di mana ada komitmen pada kehendak Tuhan, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Meskipun penuh tantangan, meskipun penuh kesulitan, pergumulan, selalu ada jalan dari Tuhan. Bandingkan saudara-saudari keluarga-keluarga yang mudah sekali rapuh ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan hidup, ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak diharapkan. Katakanlah misalnya pasangan yang tidak setia, pasangan yang tidak terbuka, pasangan yang kemudian tidak punya kasih lagi dalam relasi, dalam perlakuan terhadap keluarga, anak istri, atau anak suami, dan sebagainya. Tetaplah pada komitmen kesetiaan, maka pasti berlimpah berkat Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudari, ketulusan Santo Yosef menerima Maria apa adanya, tapi juga kemudian menerima tanggung jawab sebagai bapa pengasuh Yesus. Ketulusan itu, saudara-saudari, sangat kita perlukan dalam hidup keluarga. Sehingga kendati pun ada anggota keluarga yang bersalah, ada pasangan hidup yang kilaf, ketulusan selalu membuka pintu maaf. Itu juga berarti di mana ada ketulusan, maka kasih meraja. Hanya kalau ada ketulusan, maka kesalahan bisa diampuni, kekilafan bisa dimaafkan. Hilangnya ketulusan saudara-saudari biasanya lalu menyuburkan egoisme. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam dunia modern kita sekarang ini, keluarga-keluarga Kristiani dimanapun, apalagi dengan berkembangnya teknologi media digital, keluarga-keluarga secara sistematis dirusak oleh kuasa kegelapan. Di mana Kristus mulai digeser oleh tren kerja, kesibukan, digeser oleh kuasa dan harta, digeser oleh tahta. Di mana komitmen janji nikah dengan mudah diabaikan, di mana tanggung jawab sebagai orang tua tidak lagi dipedulikan terhadap anak-anak dan keluarga. Di mana antara anggota keluarga, antar pasangan suami istri, antara orang tua dan anak, diwarnai oleh hilangnya ketulusan, hilangnya pintu maaf, dan perbaikan relasi. Saudara-saudari, kita belajar dari keluarga kudus yang kita rayakan hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga-keluarga yang pertama, kristosentris, kedua, setia pada komitmen, dan terus membangun ketulusan dalam keluarga. Moga-moga dengan demikian saudara-saudari, kita menjadi keluarga kudus. Karena keluarga kudus bukan keluarga tanpa masalah. Keluarga kudus bukan keluarga tanpa tantangan dan penderitaan. Keluarga kudus bukan keluarga tanpa pergumulan. Kita belajar dari Yosef dan Maria, bagaimana mereka bergumul dengan macam-macam situasi ketika harus melahirkan, membesarkan, dan mendampingi Yesus sampai ke bawah salibnya. Kita belajar situ untuk menjadi keluarga-keluarga yang sungguh kudus karena kita Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah keluarga Yosef dan Bunda Maria.
Kelahiranmu membawa kabar baik bukan hanya bagi keluarga Yosef dan Maria, tapi juga bagi keluarga-keluarga di seluruh dunia. Kehadiranmu di tengah keluarga telah menjadi pusat bagi keluarga Yosef dan Maria. Semoga kami semua, para pengikutmu, orang-orang Kristiani, keluarga-keluarga Kristiani dimanapun, menjadikan engkau sebagai pusat hidup, sehingga seluruh hidup, karya, rencana-rencana, dan pelayanan-pelayanan kami senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.